Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, disanksi berupa teguran tertulis oleh Kemendagri lantaran mencopot Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, tanpa prosedur yang jelas. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf. Drama pencopotan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan, akhirnya berakhir. Bila sebelumnya dirinya dimutasi, kini Roni bisa kembali menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Tak hanya Roni, Ageng Wintoro, petugas keamanan yang juga sempat dihentikan, juga telah kembali bekerja di SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Sementara itu, usai kasus pemecatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih viral di media sosial, Inspektorat Jenderal Kemendagri memanggil Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, beserta Kepala SMP 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, untuk dimintai keterangan. Hasilnya, Wali Kota Prabu Mulih disanksi teguran tertulis. Sanksi ini cukup berat untuk catatan karir seorang kepala daerah. Mekanisme pemberhentian kepala sekolah tidak dilakukan melalui aplikasi SIM KSP SPK atau Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, pun meminta maaf kepada Roni dan mengakui dirinya tak bisa mengontrol diri. Ini membuat saya tidak bisa mengontrol diri. Dengan adanya kejadian ini, saya ambil satu hikmahnya dan saya mengucap permohonan maaf kepada Bapak Roni, Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yang mana atas kesalahan saya sudah menyadari. Sebelumnya, pencopotan terhadap Roni sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kota Prabu Mulih mengejutkan masyarakat Kota Prabu Mulih. Beredar isu jika pencopotan Roni lantaran pernah menegur anak pejabat daerah agar tidak membawa mobil ke sekolah karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pemerintah terus menggodok keputusan Presiden terkait dengan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Rencananya tim ini akan dilantik dalam waktu dekat. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu mengeluarkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Iza Mahendra, menyebut Presiden Prabowo telah menyiapkan kepres pembentukan tim atau Komisi Reformasi Polri. Komisi ini akan dilantik pada 2 hingga 3 minggu ke depan. Tadi Pak Presiden juga mengatakan kepada saya bahwa akan membentuk tim reformasi kepolisian. Itu mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan akan dibentuk timnya. Kalau tadi Pak Ahmad Doviri itu dilantik sebagai staf khusus Presiden, juga ikut menangani reformasi kepolisian. Tapi bukan tim reformasi kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden tadi. Usulan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian diajukan oleh sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada 11 September lalu. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama 3 jam, Presiden menyetujui reformasi di tubuh kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau Komisi Reformasi Kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Tak hanya di tubuh Polri, para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, HAM, pertahanan, dan keamanan. Reformasi di tubuh Polri juga menjadi salah satu tuntutan rakyat saat aksi unjuk rasa yang digelar pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Guna memberikan edukasi kepada masyarakat dalam penggunaan media sosial yang bijak, Barisan Waras Indonesia menggelar diskusi yang bertema bahaya disinformasi influencer bagi persatuan bangsa. Diskusi ini dilakukan berhubungan dengan maraknya akun media sosial yang menjadi salah satu pemicu kericuhan yang terjadi pada Agustus lalu. Banyak sekali akun media sosial yang mengajak warga untuk melakukan aksi anarkis. Informasi ini disebarkan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuktikan masih mudahnya masyarakat Indonesia terprovokasi dengan adanya informasi yang tidak jelas kebenarannya. Setiap orang yang menerima informasi harus kemudian dicek kebenarannya. Jika itu informasi tidak benar, maka masyarakat penting untuk kemudian memberhentikan informasi itu sampai ke dia. Jangan diteruskan. Verifikasinya supaya memang kita mengakui bahwa literasi kita untuk membaca memang sedikit, sangat minim. Tetapi penting untuk setiap informasi yang kita terima bisa harus diverifikasi. Truk bantuan kemanusiaan dari relawan kemanusiaan dan lembaga kemanusiaan Indonesia kembali dikirimkan ke Gaza, Palestina. Selain itu, 5.000 paket bantuan bahan pangan juga didistribusikan ke kamp-kamp pengungsian di Yordania. Indonesia kembali mengirimkan bantuan sembako melalui jalur darat perbatasan Yordania Palestina. Sebanyak 1 truk dengan muatan bahan pangan bertonton. Relawan kemanusiaan dan lembaga kemanusiaan Indonesia juga memberikan bantuan bahan pangan kepada rakyat Gaza. Sebanyak 5.000 paket bahan pangan di kamp-kamp pengungsian di Yordania. Saat ini pintu perbatasan Yordania Palestina dijaga ketat oleh tentara Zionis Israel dan menjadi kendala bantuan kemanusiaan hingga tidak bebas masuk dan menyebabkan kelaparan akut di Gaza, Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami kirim kembali bantuan berupa paket bahan pangan untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Semoga bantuan ini cepat sampai dan bisa diterima oleh saudara-saudara kita di Gaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, jalur komunikasi via internet diputus sepihak oleh pihak Zionis Israel, sehingga informasi terjadinya genosida di Gaza tidak terinfokan ke publik. Anggota DPRD Gorontalo, Wahyu Moridu, yang berbicara kata-kata tidak pantas saat berkendara bersama dengan seorang wanita di dalam mobil meminta maaf dan siap menerima segala konsekuensi. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Seorang anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video itu, Wahyu berucap dirinya merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk saat ucapkan pernyataan tak pantas itu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Terungkap pula dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa wanita yang bersama Wahyu di dalam mobil adalah selingkuhannya. Sementara dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu sampaikan permintaan maaf atas apa yang dia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian,
Apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu banyak tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Seorang pria, menantu anggota DPRD di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ditangkap polisi karena berjualan ganja. Tidak tanggung-tanggung dari kurir yang membawa ganja pesanannya, polisi berhasil mengamankan barang bukti ganja seberat 5,7 kg. Polres Jombang berhasil mengamankan 13 orang pengedar narkoba dalam 12 hari terakhir. Ironisnya, salah satu dari 13 tersangka ini yaitu AF, menantu salah satu anggota DPRD Jombang. AF ditangkap oleh petugas setelah kedapatan memesan ganja dari Medan sebanyak 5,7 kg. Kepada petugas, AF mengaku jika ganja itu adalah pesanannya yang rencananya akan ia jual di Jombang. Ganja tersebut dikemas dalam ukuran kecil dan akan dijual seharga Rp1,5 juta per paket. Dari hasil peredaran ganja ini berawal dari informasi masyarakat, ada peredaran ganja pengiriman dari Medan, kemudian ada ditujukan ke tersangka Isel, di rumahnya tersangka Isel, kemudian berhasil diamankan oleh rekan-rekan Sat Narkoba Polres Jombang sebanyak 5,7 kg. Kasat Narkoba Polres Jombang juga menambahkan, penangkapan SF sebagai menantu anggota DPRD Jombang sebaiknya tidak dikaitkan dengan status dan jabatan ibu mertuanya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.